keuntungannya bekerja di Belanda itu adalah bahwa kalau di sini itu standar gaji itu ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Dan semua perusahaan atau semua organisasi itu mempunyai kewajiban untuk mematuhi standar itu. Nah, tujuan dari standar itu adalah untuk membatasi gap antara mereka yang gajinya Sangat minim tinggi, dengan ya. mereka yang gajinya sangat tinggi. Ya. Bahkan kalau di sini itu aturannya tidak ada gaji yang melebihi gaji Perdana Menteri. Oke. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang boleh mempunyai gaji Lebih tinggi dari Perdana Menteri. Gaji Perdana Menteri. Juga yang punya Google gitu nggak boleh, Mas? Nggak boleh. Gaji ya, kalau keuntungan itu tuh boleh aja ya, bonus dan sebagainya itu boleh. Tapi gaji itu ditetapkan di sini itu seperti itu. Nah, dan sistem penggajian di sini itu kalau kita terima gaji itu selalu ada potongannya ya. Jadi potongan selalu dipotong pajak saya. Terus kemudian ada dipotong lagi uang vakansi. Itu yang sangat tipikal di sini, yang sangat khas di Belanda itu adalah setiap orang kalau mendapatkan gaji selalu ada potongan uang vakansi. Karena pemerintah itu menganggap bahwa vakansi itu sangat penting. Semua orang itu mempunyai hak untuk vakansi. Nah, seperti kasusnya saya, walaupun saya tidak perlu menabung misalnya, saya bisa menjamin bahwa saya setiap tahun bisa pulang ke Indonesia. Karena gitu. sudah ada potongan. Karena sudah ada potongan itu. Setiap tahun dikasih uang vakansi yang bisa kita pakai untuk apapun. Gitu. Gitu ya. Itu berarti kalau begitu pada saat wawancara tidak ada negosiasi gaji, Mas? Negosiasi gaji selalu ada ya. Selalu maksudnya diberi kesempatan karena kan gini, perusahaan itu menggaji kita berdasarkan standar-standar tertentu, misalnya dari pengalaman kita, terus kemudian dari usia kita, tingkat pendidikan kita, bahkan mungkin juga kita bisa dites dan lain sebagainya untuk kemampuannya. Nah, dari situ tuh ada memang ruang untuk bernegosiasi. Perusahaan itu akan menawarkan, oke, karena kamu baru di perusahaan ini, kamu akan saya gaji begini. Nanti kalau setelah kamu bisa menunjukkan kemampuan yang positif, nanti bisa naik. Nah, di situ seperti terakhir saya 6 bulan yang lalu kan dapat pekerjaan baru. Saya bernegosiasi di situ. Manajernya bilang bahwa ya kalau sesuai dengan on paper, kamu mulai dari skala ini, gitu. Nah, saya bilang saya nggak mau kalau saya mendapatkan skala ini dengan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki, saya layak untuk mendapatkan di skala ini, gitu. Nah, akhirnya tawar-menawar akhirnya Mas bisa. Tahu bahwa Mas bisa mendapatkan skala A, B atau C, itu Mas tahunya dari mana? Tahunya dari jadi gini, perusahaan yang membuka lowongan itu sudah menunjuk. Biasanya mereka akan bilang begini, gaji itu antara A sampai B, gitu ya. Nah, ditawarkannya A. Ditawarkannya A, gitu ya. Jadi kita tahu dong, kita kalau mau menawar itu kan juga yang realistis kan. Berarti kalau kita melamar pekerjaan ini yang sudah diketahui, yang sudah tercantum bahwa gajinya itu dari ini sampai ini, ya kita tidak akan minta bahwa gajinya itu C, gitu kita misalnya. Harus mintanya yang B. Saya pengen tahu ya, ini kan Mas nawarnya yang 6 bulan yang lalu, tapi dulu pertama kali waktu bekerja itu pakai acara nego nggak, Mas? Enggak tahu. Pasrah. Jadi sekarang sudah tahu ya, Mas. Dan itu saya belajar itu juga dari manajer saya yang lama, gitu ya. Waktu itu pada saat saya bekerja di pekerjaan saya yang lama, itu saya sempat berganti-ganti fungsi juga, gitu. Nah, waktu pertama
pernah saya itu ditawarin ke fungsi yang sedikit lebih tinggi gitu, terus kemudian manajernya bilang ya gaji kamu sekian gini. Terus saya bilang ya oke lah gitu. Terus setelah diterima, manajer saya bilang ya ampun kamu itu justru dia yang very bad ya. Gitu, kamu gitu. itu negosiasinya itu very bad. Terus lalu emang masih ada kemungkinan di negosiasi gitu. Oh berarti berarti masih ada kemungkinan dari negosiasi ya Mas. Katanya orang-orang kan di Eropa itu bayar pajaknya mahal sekali ya Mas. Berapa persen itu Mas bayar pajaknya? Sebenarnya pajak di Belanda di sini itu ditentukan juga dengan tinggi gajimu. Jadi semakin tinggi gajimu, semakin tinggi kamu bayar pajak. Semakin rendah gajimu, itu semakin rendah kamu bayar pajak. Dan itu jadi kayak ada subsidi silang gitu antara masyarakat. Gitu. Kalau Mas sendiri mesti bayar pajak berapa persen Mas? Saya tuh mungkin pastinya sih nggak tahu ya, mungkin 30-40%. 30-40% ya. Oke. Oh, soal teman Mas. Mas kan sudah berapa lama tinggal di Belanda ini Mas? 18 tahun. 18 tahun. Mas sulit nggak tuh mencari teman di di Belanda ini? Di Belanda ini kebetulan karena saya orang Indonesia ya. Kebetulan di Belanda ini banyak sekali orang Indonesia. Jadi nggak ada masalah cari teman? Tidak ada masalah mencari teman. Dan kebetulan juga saya tinggal di Den Haag. Di Den Haag itu lebih banyak lagi orang Indonesia dibandingkan dengan berbagai tempat di Belanda. Gitu. Jadi setiap hari di jalan itu selalu ketemu orang Indonesia gitu. Atau dengar orang ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa aja banyak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Mas sudah sebegini lama tinggal di Belanda ya. Kayaknya Mas mau selanjutnya tinggal diteruskan di sini atau suatu saat nanti mau kembali ke Indonesia? Kalau sampai saat ini sih bayangan saya mau kembali ke Indonesia kalau saya sudah pensiun. Jadi saya ingin menikmati masa pensiun di Indonesia. Sampai sekarang gambarannya seperti itu. Entah nanti setelah mendekati pensiun ternyata gambarannya berbeda lagi, saya nggak tahu. Tapi sampai sekarang masih. Di Indonesia maunya di mana Mas? Ya mungkin di tempat kelahiran saya. Di Jogja. Di Madiun, di Ngawi. Di Ngawi, oke. Oke. Terima kasih sekali sudah mengunjungi Vlog Suci. Pada hari ini kita ngobrol bareng sama Mas Toto soal bagaimana caranya mencari pekerjaan di Belanda, bagaimana caranya negosiasi gaji. Jadi ingat, kalau kerja di Belanda itu masih bisa negosiasi gaji ya. Oke, thank you very much. See you next time dan jangan lupa subscribe ya. Bye.